Halo teman-teman. Sekarang ini saya ada di daerah Ingleburn. Ya, salam buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Ingleburn dan sekitarnya. Ya, jadi sehubungan dengan ujian nyetir mobil ya untuk bikin SIM. Mungkin ada di antara teman-teman itu yang bertanya, ya, sebenarnya apa yang di ini ya, apa yang perintahkan gitu ya pada waktu ujian nyetir gitu. Nah, saya akan kasih contoh ya beberapa ya, yang seingat saya gitu ya. Jadi nanti si pengujinya itu akan ngomong, teman-teman. Dia akan ngasih petunjuk, instruksi, di perempatan depan belok kanan gitu ya. Pakai bahasa Inggris tapi teman-teman ya. At the next intersection turn right. Nah, kalau teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa nanya lagi. Nanti akan ulangi lagi. At the next intersection turn right. Itu ada yang cuman ngomong ya, ada yang sambil ngasih kode sama jarinya. Turn right itu dia nunjuknya ke kanan ya, kalau turn left dia nunjuknya ke kiri ya. Itu akan lebih memperjelas memang. Atau nanti pada waktu di dekat roundabout gitu ya, at the next roundabout keep going straight gitu ya, lurus, jalan lurus gitu. Atau bisa jadi di roundabout berikutnya itu harus ke kanan atau ke kiri. Itu dia itu kepingin tahu, kalau menurut saya nih ya, teman-teman itu pakai lampu sein apa enggak gitu, kalau ke kanan atau ke kiri. Karena ya di beberapa video yang sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya, bahwa lampu sein ini sangat penting ya, fungsinya sangat penting. Jadi teman-teman itu akan diuji pakai lampu sein apa enggak gitu. Atau mungkin ini at the next traffic light atau intersection turn left, turn right gitu. Itu dia akan menguji teman-teman gimana gitu ya, reaksinya gimana. Yang pasti gini teman-teman, nanti sebelum dia nggak akan ngasih instruksi ini belok kanan, nggak mungkin ya. Itu dia akan sudah beberapa puluh meter sebelumnya itu dia sudah ngasih instruksinya, belok kanan atau belok kiri atau lurus gitu. Nanti atau juga nanti teman-teman disuruh berhenti gitu. Oke, stop at any time on this road misalnya ya, teman-teman berhenti. Nah, itu ada apa ya, ada protokolnya ya gitu teman-teman ya. Kalau mau berhenti itu ada protokolnya. Teman-teman tuh harus noleh ke kiri ya toh, harus kasih sign ke kiri, terus noleh, terus habis gitu baru mobilnya itu mengarah ke kiri ya. Jangan belok kiri dulu, maksudnya jangan pindah jalur ke kiri dulu, baru habis gitu pasang sign. Itu mungkin langsung gagal mungkin ya. Karena ada poin-poin itu yang namanya itu immediate fail. Jadi sekalipun teman-teman tuh bener semua, bagus semua, tapi kalau mama ada satu poin aja yang tapi poinnya ini termasuk dalam kategori immediate fail ya langsung nggak lulus. Saat itu juga langsung nggak lulus gitu ya toh. Tapi nggak akan dikasih tahu pada waktu lagi nyetir ya. Nah, pada waktu sudah berhenti, terus habis gitu dia matikan mesin. Nah gitu ya, kita matikan mesin, terus habis gitu oke, anytime you're ready, whenever you're ready, let's continue. Nah, itu juga ada sequence-nya, ada protokolnya juga. Gimana nyalakan nyalakan mesin dulu.
rem tangan ini baru di ini, terus habis itu kasih sign ya, kasih sign ke kanan, terus noleh ke kanan. Nolehnya itu bukan cuma sekedar noleh kepalanya aja noleh teman-teman ya, nolehnya itu sampai bau-baunya ikut noleh, pokok sampai kalau noleh itu punggungnya kita tuh sampai bunyi kretek, nah gitu. Itu baru benar ya. Terus nanti diuji juga, oke, ini nanti ada namanya 3 point turn. Kalau 3 point turn itu dari posisi di pinggir sebelah kiri itu kita disuruh putar balik ya, tapi cuman 3 poin aja ya. Jadi maju ya, putar balik, maju, mundur, maju lagi, itu sudah bebas ya, 3 kali ya kan, maju, mundur, yang ketiga sudah free gitu. Kalau teman-teman misalnya maju mundur sampai 5 kali 6 kali gitu ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah itu jadi ada kebiasaan di sini ya, itu yang kita itu nggak tahu. Makanya saya bilang kalau teman-teman berencana untuk berlalu lintas di sini ya, flashing dan lain sebagainya, itu saya sangat menyarankan ya untuk ikut kursus mengemudi dulu. Saya kasih disclaimer teman-teman ya, saya bukan instruktur mengemudi ya, saya ini cuman sopir ya. Jadi saya nggak bisa apa ya, nggak bisa mengajari teman-teman secara resmi gitu ya. Pada waktu pertama kali mau jalan ya, dari parkirannya service NSW ya, dia akan nanya, kamu ready apa enggak, sudah ready apa enggak. Itu teman-teman ya, saya dapat bocoran itu teman-teman itu jangan langsung ngomong oh I'm ready gitu, tapi tunggu dulu, pura-pura ngecek spion, pura-pura ngecek seat belt ya toh, pura-pura ngecek spion kanan kiri, spion tengah gitu ya. Setelah semua oke, nah baru teman-teman bilang yes I'm ready gitu. Kalau tiba-tiba teman-teman are you ready, yes let's go gitu ya toh. Nah itu apakah itu akan mengurangi poin atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ikut kursus mengemudi, itu teman-teman akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih detail ya. Terus terang ngomong teman-teman ya, apa yang kita pelajari ya di ujian nyetir mobil itu terus terang sejujurnya ya, itu kayaknya bakal nggak dipakai ya, di jalan beneran ini bakal nggak dipakai ya. Kayak contohnya kayak tadi saya bilang noleh gitu ya, noleh kalau kita di jalan beneran ini mana mungkin kita noleh sampai punggungnya bunyi kretek-kretek kayak gitu kan, enggak. Kita noleh ya paling lihat spion, terus atau paling mentok-mentok juga kepalanya yang noleh gitu kan ya. Terus habis gitu kalau puter setir ya, kalau belok kanan atau belok kiri itu nggak boleh tangannya nyilang, itu nggak boleh. Sorry, bukan tangannya nyilang yang nggak boleh, tangannya dibalik itu loh ya, tangannya dibalik itu nggak boleh. Dulu tangannya ini nggak boleh nyilang ya. Jadi kalau puter setir itu mesti kayak apa ya, kayak kalau kita tuh muter setir tapi yang setirnya besar gitu loh ya, jadi tangannya tuh geser gitu aja. Ngerti maksud saya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman nanti ujian lagi sekolah nyetir juga ya, itu juga jangan kaget kalau nanti instrukturnya itu akan ngasih instruksi atau ngasih pelajaran itu yang loh, ini kok gak masuk akal sih, mana mungkin ini kayak gini. Bahkan saya dengar dulu, pada waktu dulu ya, kalau kita mau belok kanan, kita itu tangannya kita itu harus keluar ke kanan. Dulu seperti itu, katanya seperti itu. Nah ini kan nggak mungkin loh ya. Tapi
kalau kita itu sekolah mengemudi, ya si instrukturnya itu mau gak mau itu harus memberikan ya pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan apa yang nanti bakal diujikan gitu ya. Jadi jangan heran, jangan kaget nanti kalau umpama instrukturnya ini kok kesannya kok bawel bener ya, ini yang diajarkan kok seperti inilah. Itu memang apa ya, memang nanti akan ujiannya juga akan seperti itu ya. Jadi perhatikan aja teman-teman ya, itu akan berguna ya. Ya, jadi seingat saya itu yang bisa saya sharingkan ya, yang bisa saya bagikan. Moga-moga teman-teman yang berencana untuk ambil SIM ya, berlalu lintas di sini itu semuanya berjalan lancar. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video yang lain. Thank you.